Minasan, konnichiwa. Hari ini saya akan menjelaskan media ajar digital yang telah saya buat yaitu dalam bentuk e-modul. E-modul ini saya rancang supaya pembelajaran lebih menarik, praktis, dan bisa dipakai untuk minasan belajar mandiri. E-modul yaitu modul pembelajaran digital yang minasan bisa membukanya lewat HP maupun laptop. Dan di dalamnya ini sudah terdapat materi, contoh, dan latihan soal. Sehingga sangat mendukung sekali untuk minasan melakukan pembelajaran mandiri. Ja, hajimashou. Oke, minasan, ini adalah tampilan awal dari e-modul Mainichi no Seikatsu. Di sini ada beberapa navigasi. Yang pertama ada tombol next untuk halaman selanjutnya. Lalu ada tombol share, download, perbesar dan perkecil. Ini full screen. Lalu ada untuk mencari teks dan audio. Oke, kita next. Selanjutnya ada halaman penyusun. Lalu ada kata pengantar yang berisi tujuan pembuatan e-modul, manfaat bagi pemula, dan harapan. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu daftar lengkap e-modul hingga ke kunci jawaban. Lalu ada pendahuluan. Sini menjelaskan tentang topik Mainichi no Seikatsu, apa saja tujuan pembelajaran, dan apa saja syarat dasar seperti minasan bisa hiragana dan katakana, serta partikel dasar seperti wa, o, ni, dan te. Selanjutnya, ada petunjuk penggunaan e-modul. Yang pertama, minasan harus bisa menguasai huruf hiragana dan katakana terlebih dahulu, karena di e-modul ini tidak ada romaji. Selanjutnya, minasan belajar di bagian 1 yang berisi kosakata kegiatan sehari-hari. Lalu ada mempelajari pola kalimat dasar. Setelah itu, belajar percakapan sederhana. Jika dirasa sudah siap, sudah mampu, minasan lanjut ke bagian 2 untuk kerjakan soal yang telah disediakan. Nah, minasan, e-modul ini bisa dipelajari di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak harus di sekolah maupun di rumah, minasan bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada daftar kegiatan kosakata kegiatan sehari-hari. Nah, di sini kegiatan sehari-hari yang biasanya minasan lakukan, minasan bisa hafalkan dan belajar di sini. Pertama ada ilustrasinya, lalu ada bahasa Jepang, dan bahasa Indonesianya. Lalu, jika minasan belajar sendiri, minasan bisa klik audio ini, akan muncul suaranya. Okimasu. Seperti itu. Jadi minasan bisa mendengarkan, bisa membaca, dan bisa menirukan. Seperti itu. So, okimasu, bangun tidur, lalu Nomimasu. nomimasu, yang artinya minum, Nemasu. nemas, yang artinya tidur, dan lain sebagainya. Minasan bisa belajar mandiri dan dicatat di buku masing-masing ya. Selanjutnya masih ada beberapa kosakata kegiatan sehari-hari. Bisa minasan belajar sendiri. Lalu di bawahnya ada keterangan waktu. Ada pagi, siang, sore, dan malam.
Selanjutnya ada tabel keterangan frekuensi. Di sini buat minasan menambah kosakata untuk membuat suatu kalimat. Jadi tidak hanya tadi pagi melakukan apa? Sarapan. Tidak hanya seperti itu. Jadi bisa ditambahkan tadi pagi melakukan apa? Tadi pagi saya melakukan sarapan. Seperti itu. Sini bisa belajar sendiri, bisa dihafalkan sendiri, atau dicatat di buku minasan masing-masing. Oke, next. Selanjutnya ada pola kalimat dasar. Yang pertama ada kalimat tanya. Di sini terdapat berbagai macam rumus maupun pola kalimat yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, yang pertama ada menanyakan sedang melakukan apa. Minasan bisa menggunakan rumus seperti nanyo shimasu atau keterangan waktu wa nanyo shimasu. Lalu terdapat juga menanyakan di mana, menanyakan jam berapa, dan menanyakan tujuan pergi. Jadi bisa disesuaikan sendiri dengan minasan, mau bertanya yang mana. Di sini juga ada contohnya. Jadi minasan bisa sesuaikan sendiri dan belajar mandiri sendiri. Selanjutnya, setelah tadi menanyakan suatu hal, di sini untuk menjawabnya nih. Jadi tadi sedang melakukan apa? Nah, di sini jawabannya bentuk mas atau bentuk sopan, ada subjek, partikel wa, lalu kata kerja bentuk mas. Contohnya, watashi wa okimasu, saya bangun. Atau watashi wa tabemasu, artinya saya makan. Seperti itu. Dan masih banyak rumus atau pola kalimat yang bisa minasan latihan sendiri di rumah. Lalu yang kedua ada pola penghubung. Pola penghubung ini menggunakan surikara. Jadi menghubungkan aktivitas 1 dan aktivitas 2 menggunakan surikara. Contohnya, asa gohan o tabemasu, surikara sakoi ikimasu. Seperti itu. Jadi minasan bisa belajar sendiri di rumah. Ini bisa dicatat di buku minasan, lalu berlatih sendiri menggunakan pola kalimat sendiri. Selanjutnya ada video pembelajaran. Jika minasan kurang untuk kosakata kegiatan sehari-harinya atau ingin menambah kegiatan sehari-hari, minasan bisa klik video ini dan dicatat di buku minasan masing-masing. Setelah itu, ada percakapan sederhana. Minasan bisa berlatih sendiri maupun bersama teman. Di sini ada Aiko-san dan Yamato-san. Misal dengan teman, minasan bisa berlatih siapa yang jadi Aiko, siapa yang jadi Yamato. Ataupun kalau minasan belajar mandiri, bisa mendengarkan audio. Aiko-san, 毎日何時に起きますか? Nah, seperti itu. Jadi minasan bisa dengar, berlatih, berbicara, dan membaca. Oke, selanjutnya. Setelah mempelajari materi Mainichi no Seikatsu, minasan bisa latihan soal. Ada 2 jenis soal. Ada soal kosakata dan soal pola kalimat. Untuk soal kosakata, ini ada 20 pilihan ganda yang minasan bisa kerjakan sendiri di buku latihan masing-masing. Dan pola kalimat, soal pola kalimat juga ada 2 jenis. Yang pertama ada menerjemahkan ke bahasa Jepang, yang kedua menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jawabannya bisa ditulis di buku minasan masing-masing. Setelah itu, minasan jika
ingin mengetahui jawabannya benar atau salah, minasan bisa cek ke halaman terakhir. Di sini ada kunci jawaban. Diharapkan minasan tidak membuka kunci jawaban terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Jadi mengerjakan terlebih dahulu, baru membuka kunci jawabannya. Di sini ada 2 kunci jawaban. Yang latihan soal kosakata, yang di bawahnya latihan pola kalimat. Bisa di scan QR code atau diklik link yang tersedia. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi minasan bisa cocokkan jawabannya benar atau salah. Jika salah, minasan bisa berlatih kembali. Jika benar, minasan bisa menambahkan atau mencari soal-soal yang lain. Seperti itu. Ja, owarimashita. Arigatou gozaimashita.